Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jiat, ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak Agung, mohon maaf atas mengganggu waktunya, Pak Agung. Ya, Saya ingin bertanya terkait permasalahan di kelas nih, Pak. Saya ya. akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Nah, untuk Mm-mm. pembelajarannya saya kurang mengerti dan kurang paham, Pak, terkait pembelajaran itu. Apakah Pak Ya. Agung bisa memberikan saya masukan terkait hal itu, Pak? Baik, Pak Jiat, saya coba sedikit membantu. Mudah-mudahan bisa meringankan apa yang menjadi beban Pak Jiat. Jadi, Pak Jiat di sini tujuan pembicaraannya terkait pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ya Pak Jiat ya. Iya, Pak. Baik, jadi seperti yang kita ketahui bersama, pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran yang mengakomodir segala kebutuhan siswa. Kita akomodir, karena di situ ada keragaman bermacam-macam siswa dengan pengetahuan yang berbeda-beda. Kita akomodir sejauh mana tingkat-tingkatannya, ya. Kemudian pembelajaran sosial emosional di sini kan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Jadi proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional yang didapat. Ya, baik dari segi memahami, menghayati, mengelola emosi yang bagian dari kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, kemudian menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan tentang tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejauh ini kira-kira apa yang dilakukan Pak Jiat untuk dapat mengetahui permasalahan-permasalahan di kelas di sini? Banyak sih Pak ya, karena dari segi beberapa anak yang sudah mulai jenuh dalam Ya, pembelajaran dan menggunakan model pembelajaran yang itu aja, malah ya, bahkan saya memukul rata bahwa anak itu ya kita menggunakan satu model aja, tapi ternyata setelah saya belajar tentang mm-mm, pembelajaran berdiferensiasi ini Pak, dan sosial emosional, wah bagus nih, akhirnya saya pengen terapkan. Nah, ya, kira-kira Bapak saya udah beberapa ngasih solusi terkait pembelajaran saya di kelas nih Pak. Saya mm, mempunyai beberapa solusi yang mungkin bisa Bapak arahkan apakah solusi saya benar ataukah oke, Bapak punya solusi lain terkait ini, ya, terkait baik. pembelajaran berdiferensiasi Pak. Ya, baik. Sekali lagi saya coba garis bawahi di sini Pak Anjet ya. Hmm. Untuk guru dapat memetakan kebutuhan belajar murid menjadi 3 Hmm. aspek. Jadi yang pertama berdasarkan kesiapan belajar, jadi berdasarkan tingkat kesukaran materi yang ingin Pak Jat sampaikan kepada murid, Pak Jat dapat membuat tingkatan grade dari yang mudah, yang sedang, yang rumit. Nanti dari tingkatan itu Pak Jat bisa bagi kelompok-kelompok yang sesuai Hmm. dengan kriteria anak yang kurang dalam hal memahami materi. Kemudian dalam kelompok kedua misalnya anak yang sedang-sedang saja gitu ya, dalam tingkat pemahamannya diberikan soal yang tingkat grade-nya juga yang sedang-sedang, dan ada anak yang hyperaktif karena dia merasa mampu, merasa punya tampilan lebih, sehingga kalau dikasih soal cepat selesai tapi kan mengganggu dia. Udah selesai dia mengganggu teman-teman yang lain. Jadi supaya pembelajaran ini dapat efektif, tidak mengganggu, dibuatlah sebuah materi yang soal ini yang kira-kira tingkat kesukarannya rumit disesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar tersebut ya. Itu untuk kesiapan belajar Pak Jat ya. Kemudian yang kedua Ya. berdasarkan minat belajar. Dengan minat belajar ini guru dapat membuat teks narasi, menyiapkan teks topik yang disukai murid misalnya. Jadi kira-kira teks apa yang disukai murid, nanti bisa dibuatlah itu tentang narasi teks tersebut, diberikan kepada siswa sehingga siswa merasa termotivasi untuk belajar berdasarkan tingkat minatnya gitu. Kemudian untuk profil belajar murid, jadi murid dapat mengakses materi ajar sesuai dengan gaya belajar. Ya, gaya belajar murid ini kan ada yang berbeda ya, ada yang dengan Ya. visual, dengan tampilan gambar, sehingga siswa merasa terangsang untuk mengeksplorasi gambar itu ya, mencari tahu apa siapa bagaimana gitu kan. Kemudian juga melalui auditori ya, dengan rekaman suara saja, mungkin anak dengan rekaman suara itu bisa cepat masuk pembelajarannya. Kalau yang berat bau hafalan gitu ya Pak Jet ya, seperti materi IPS kan banyak hafalan nih, mungkin dengan
auditori dengan rekaman ini dengan siswa sambil santai dengerin suara-suara yang sudah disampaikan itu dalam bentuk materi itu dapat tangkap dengan baik ya dengan caranya dia ya gaya belajarnya dia gitu. Atau dengan video, ada dalam bentuk video murid dapat lebih memahami suatu materi yang sulit karena ada tampilan visual, ada gambar, ada suara sehingga dapat lebih memudahkan siswa untuk menangkap suatu materi yang agak sulit. Dan inilah dikelompokkan mana yang sukanya visual, mana yang sukanya auditori, mana yang sukanya video. Nanti dibuat berdasarkan diferensiasi itu sehingga siswa dapat lebih mudah dalam menangkap suatu materi pelajaran. Kira-kira begitu Pak. Iya Pak Agung. Jadi sudah banyak sekali masukan yang Pak Agung berikan kepada saya. Namun terkait gaya belajar nih Pak Agung, saya kan juga belum punya pengalaman terkait gaya belajar. Kita mengasih tahu bahwa itu mana itu kinestetik, mana audio, itu mungkin hambatan dari saya nih Pak. Saya kira untuk biar agar hambatan itu teratasi, apakah saya harus mengobservasi dulu atau wawancara? Atau Pak Agung punya saran kepada saya Pak? Ya, mungkin dapat lebih mudahnya bisa melalui kuesioner. Dengan kuesioner ini bisa dipilih kira-kira kecenderungan siswa ini nanti arahnya kemana gaya belajarnya, apakah visual, apakah auditori atau video gitu, atau kinestetik mungkin, atau mungkin Pak Jad bisa wawancara langsung untuk mempersingkat waktu, jadi tanpa harus membuat bahan-bahan khusus, langsung wawancara langsung dapat gitu, ditentukan ini anak ini larinya kemana kecenderungan belajarnya sehingga bisa ditentukan secara pasti situ. Nah itu salah satunya Pak Jad untuk lebih mengetahui secara mendetail tentang sejauh mana siswa ini kecenderungan belajarnya gitu, gaya belajar. Ya Pak Agung, mungkin saya akan mengobservasi dan mewawancari kali Pak Agung ya, biar anak itu agar bisa gitu. Iya. Nah selanjutnya Pak Agung, saya kira-kira kan menerapkan ini kan masih percobaan nih Pak Agung. Terus untuk jangka waktunya saya udah membuat rencananya, rencana pembelajaran, rencana aksinya itu sekitar kurang lebih 1 bulan dari masa mengobservasi sampai hasil akhir. Untuk keberhasilan atau untuk ukurannya lama waktunya apakah terlalu lama atau bisa dipersingkat lagi ya Pak? Ya, baik. Kalau untuk lama waktu bisa disesuaikan dengan tingkat kesukaran materi ya. Kalau tingkat materinya sulit bisa nanti didesain untuk waktunya agak panjang, terutama di RPP ya, dibuat rancangan pembelajarannya bisa didesain sehingga bisa mengakomodir segala apa yang menjadi kesulitan siswa dan Pak Jad mempunyai rentang waktu cukup untuk dapat menyampaikan materi tersebut. Kemudian terkait sosial emosional juga ini bisa dikembangkan melalui RPP Pak Jad ya. Misalnya di kelas pada saat mulai pembelajaran kan berdoa ya. Apakah siswa ini mempunyai kesadaran diri pada saat berdoa? Bagaimana kesadaran diri dia saat berdoa? Apakah dia serius berdoa dengan khusyuk atau sambil main-main? Itu bisa terlihat sosial emosional siswanya di situ. Kemudian pada saat guru mengecek kesiapan ya, di sini misalnya dari tempat duduk siswa atau dari kebersihan yang ada di kelas ya, itu juga untuk kesadaran diri dan pengolahan diri dapat difokuskan sebelum belajar gitu. Selanjutnya juga KSE mengenai pada saat mau persepsi kan biasanya ada menyanyikan lagu ya di awal-awal. Itu juga bisa diterapkan Pak Jad. Itu untuk kompetensi kesadaran diri, pengenalan emosi dan identifikasi perasaan dan pengolahan diri. Nah, ini juga terkait motivasi bisa memberikan gambaran tentang tujuan pembelajaran ya, manfaat mempelajari materi yang akan disampaikan Pak Jad. Itu juga untuk memberi motivasi siswa dalam pembelajaran tersebut bisa disampaikan tujuan pembelajarannya. Juga untuk manajemen diri, Pak Jad mungkin punya tayangan video yang bisa ditayangkan melalui proyektor, itu juga untuk menampilkan manajemen diri supaya lebih tampak manajemen diri siswanya di sini. Ya. Untuk keterampilan berelasi mungkin dapat dalam bentuk kegiatan diskusi Pak Jad ya. Jadi ada materi-materi yang diberikan kalimat pemantik dengan cara dipecahkan berdiskusi. Di sini juga akan menampilkan keterampilan membangun relasi dan pada saat selesai membuat diskusi ini dapat ditampilkan melalui presentasi hasil kerja kelompok ini untuk membangun keputusan yang bertanggung jawab. Jadi hasil-hasil keputusan dalam diskusi ini bisa langsung dipresentasikan dan di sini akan terlihat
keputusan yang diambil siswa ini apakah bisa dipertanggungjawabkan secara materi atau tidak. Ya, kurang lebihnya kaitannya seperti itu ya Pak Jiat ya. Siap Pak Agung. Saya sudah banyak sekali dapat masukan dari Pak Agung nih, sehingga ya. saya agak terlebih bercahaya nih Pak. Ya. Pikiran saya langsung berlapan. Ya. Kira-kira untuk tindak lanjut. Ya Pak. Ya, untuk tanggung jawab yang bisa diberikan kepada siswa ini bagaimana, sejauh mana Pak Jiat bisa memberikan kaitannya dengan tanggung jawab ini? Ya, kalau untuk tanggung jawab mungkin saya akan memberikan tugas dan saya akan mengamati Pak terkait satu persatu masalah anak ya. Terus apakah nanti anak ini butuh bantuan atau tidak, anak ini butuh jawaban dari saya atau tidak gitu. Nanti saya akan mengawasi berkeliling kelas setiap saat. Ditakutkan kalau misalkan saya tidak melepas anak begitu saja, malah nanti anak akan kebingungan seperti itu Pak. Apalagi ini baru pertama kali dikerjakan begitu Pak. Mungkin dengan tindak lanjut sekarang nih Pak, dari pertemuan kali ini saya akan menerapkan langsung terkait pembelajaran ini. Besok mungkin dari Bapak bisa melihat dari rencana pelaksana pembelajaran saya, terus Bapak bisa mengoreksi apakah ada yang kurang tepat atau enggak gitu. Takutnya saya belum paham banget gitu Pak. Ya mungkin gini Pak, bisa dikasih saran ya untuk pembelajaran awal bisa diawali dengan kegiatan mindfulness ya untuk meningkatkan fokus siswa, konsentrasi sebelum mulai di awal pembelajaran. Siswa diajak untuk duduk yang tenang, kemudian posisi duduk yang nyaman, kakinya menyentuh lantai, tarik napas dalam-dalam, ditahan, kemudian buang, gitu. Kemudian saya lagi tarik, buang, terus amati kira-kira benda-benda di sekeliling, apa benda-benda yang paling dekat dengan siswa yang bisa dilihat, kemudian dengarkan suara-suara, kira-kira suara-suara apa yang bisa didengar, gitu ya. Nah, itu gunanya untuk membangkitkan tingkat konsentrasi sebelum masuk mulai pembelajaran, dan kalau sudah dilaksanakan itu pembelajaran baru bisa dikatakan bisa fokus ya, mindfulness, jadi tingkatnya bisa diarahkan ke tingkat pembelajaran yang lebih optimal gitu, seperti itu ya Pak Jiat ya. Itu sangat-sangat membantu mungkin ya, saran saya aja gitu Pak Jiat ya. Siap Pak, nanti saya akan catat di rencana pembelajaran saya. Saya akan berkomitmen nih Pak terhadap yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Saya akan menerapkan ini, meluruskan ini, dan apabila saya butuh bantuan kemudian harinya, saya mohon kepada Pak Agung ya Pak untuk bisa dapat sharing lagi terkait hal ini. Insya Allah. Itu Pak Agung ya. Iya, insya Allah. Ya mudah-mudahan apa yang sudah saya coba utarakan bisa membantu menjawab semua pertanyaan yang ada di benak Pak Jiat tentang diferensiasi pembelajaran. Siapa? Sudah kok Pak, saya sudah agak lebih terang gitu Pak. Terima kasih ya Pak, mohon maaf atas ganggu waktunya nih Pak. Iya, sama-sama Pak Jiat. Sukses selalu Pak Agung. Permisi Pak Agung. Amin. Ya silakan Pak Jiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Ya. Ada yang bisa saya bantu, Pak Agung? Bisakah saya minta waktu sebentar untuk membicarakan sesuatu kepada Bu Risna? Oh, tentu bisa, Pak Agung. Ada apa ya, Pak Agung? Ya, saya ingin membicarakan sesuatu yang temanya berkaitan dengan peserta didik saya yang malas untuk datang ke sekolah, Bu Risna. Ya, karena saya mengajar kelas 6, jadi ada siswa saya yang kecenderungan tidak hadir ke sekolah itu sangat-sangat tinggi, sehingga dikhawatirkan nanti pada saat ujian ini akan berpengaruh. Nah, karena kehadiran ini mutlak harus gitu Bu Risna ya.
Nah, jadi eh, tujuan saya bertemu Bu Resna di sini, saya ingin menyampaikan keluhan saya terkait siswa saya, Bu Resna, yang sering kali tidak masuk sekolah. Siswa saya ini bernama Reza. Sejak selesai masa pandemi COVID-19 yang lalu, pembelajaran kan melalui PJJ, sehingga saat sekarang pertemuannya tatap muka, mungkin masih terasa lebih nyaman untuk PJJ, padahal udah pertemuan tatap muka, ya kan. Eh, jadi bisakah Bu Resna membantu saya memecahkan permasalahan di sini? Jadi harapan Pak Agung untuk saya mencarikan solusi tentang murid Pak Agung bernama Reza tersebut. Ya, kita bertukar pikiran kira-kira apa sih yang harus saya lakukan gitu di sini, gitu kan. Terkait untuk Reza yang sulit untuk dihadirkan di sekolah, bahkan orang tuanya juga udah merasa kesulitan di sini. Oh ya, baik Pak Agung. Menurut Pak Agung, hal apa saja yang membuat murid Pak Agung Reza tersebut berbuat hal demikian? Ya, baik. Pertama-tama saya coba mengidentifikasi permasalahan apa sih yang sedang dialami si Reza ini terkait dengan kok begitu sulitnya untuk hadir ke sekolah. Jadi saya dapat informasi ini langsung dari orang tua beliau. Reza ini orang tuanya kebetulan pernah chat ke saya. Reza tidak bisa lepas dari HP gitu ya. Jadi selalu bergantung pada HP sampai saat ini. Setiap ada waktu HP yang digunakan itu untuk menggunakan game online gitu. Nah itu, jadi diberikan HP oleh orang tuanya karena si Reza ini cenderung punya temperamen mengamuk. Kalau nggak dikasih dia mengamuk. Satu, badannya dia lebih besar dari orang tuanya, jadi kalau mengamuk barang-barang yang di rumah bisa rusak ludes gitu. Jadi orang tuanya terpaksa dengan berat hati memberikan HP untuk digunakan oleh Reza untuk bermain game online. Kemudian yang kedua, orang tua si Reza ini bekerja dua-duanya. Jadi untuk pemantauan Reza sehariannya ini sangat-sangat kurang, ya, karena orang tuanya bekerja dari pagi sampai malam, mungkin bertemu hanya pagi hari pada saat mau berangkat bekerja. Ya, kemudian Reza ini sering berkeliling sampai malam hari. Ya, terkadang ada laporan dari teman-temannya ini, Reza ini Pak sering main motor gitu. Padahal usianya baru 12 tahun ya. Sering naik motor ini berkeliling-keliling ke kampung gitu. Jadi kadang mungkin sampai lupa waktu ya, malam hari masih main motor gitu. Ini karena orang tuanya mungkin belum pulang dari kerjanya, jadi Reza merasa bebas. Gitu. Kemudian sering berada di warung internet pada saat jam-jam sekolah gitu. Mungkin pada saat itu bolos atau nggak masuk, berada di tempat-tempat internet gitu ya. Ya, dapat laporan juga dari teman-temannya si Reza ini Pak main game Pak di warnet katanya gitu. Nah ini salah satu yang saya dapat informasinya ya gitu. Kemudian juga saat pagi hari Reza masih cenderung tidur, entah karena mengantuk atau karena kesehariannya habis waktunya malam-malam itu untuk bermain game online sehingga pada pagi harinya sulit untuk dibangunkan oleh orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah berusaha untuk membangunkan, ayo Reza bangun ke sekolah, tapi tetap tidak mau bangun gitu. Bahkan orang tuanya WA langsung, Pak, saya udah coba bangunkan, tapi anaknya nggak mau bangun. Nah itu salah satu kendala yang saya hadapi gitu, Bu Resna. Baik Pak Agung, dari semua yang setelah saya dengar dari Pak Agung, ternyata latar belakangnya Reza sering bermain internet sampai malam, game online, dan orang tuanya bekerja sampai malam ya. Kalau begitu, kira-kira yang dapat membuat Reza dapat lebih masuk itu lebih setiap harinya dapat masuk tidak membolos, bagaimana caranya yang Pak Agung akan lakukan? Ya, saya coba membuat suatu rencana, ya rencana aksi saya coba ya satu demi satu, ini ada beberapa langkah aksi saya. Satu diantaranya saya mencoba hadirkan kedua orang tuanya. Kalau tidak bisa dua-duanya, minimal satu orang bisa hadir ke sekolah. Saya undang, saya hadapkan kepada kepala sekolah. Di situ saya duduk bareng antara orang tua Reza, saya dan kepala sekolah. Pengen mendengar kira-kira bagaimana perjalanan Reza ini di rumah, kesehariannya seperti apa gitu. Ya ternyata setelah cerita-cerita banyak ya apa yang sudah saya ceritakan di awal itu emang kejadiannya seperti tadi itu. Kemudian langkah rencana yang kedua, saya coba panggil Reza secara individu.
secara individu. Saya coba panggil, saya bicara dari hati ke hati, saya berikan motivasi, saya berikan dorongan, saya berikan semangat untuk tetap supaya rajin datang ke sekolah karena udah kelas 6, sudah mau kelulusan. Terus langkah rencana aksi yang ketiga, saya coba saat Reza tidak hadir ya pada pelaksanaan tryout yang kemarin, itu saya coba utus teman dekatnya untuk mencoba membujuk Reza untuk bisa hadir ke sekolah. Dan saya dapat laporan dari teman dekatnya ini, Pak, Rezanya masih tidur, tapi saya coba bujuk untuk datang ke sekolah, supaya dia mau datang, supaya mau hadir ke sekolah. Alhamdulillah, ternyata mau mendengar apa yang diutarakan sama teman dekatnya ini, supaya Reza ini bisa datang ke sekolah. Dan Reza akhirnya bangun, dia bersih-bersih, dia mandi, dia bersiap-siap berpakaian, akhirnya datang ke sekolah. Walaupun dengan kondisi yang sudah terlambat, gitu. Tapi kita masih tetap menerima karena emang sifat ujiannya ini wajib harus diikutkan dengan seluruh peserta. Gitu. Kemudian saya coba buat rencana yang keempat, yaitu memerintahkan teman terdekat yang ada di lingkungan rumah. Saya mintakan tolong kepada salah satu teman dekat yang dekat ke rumahnya ini, tolong coba kamu sesekali datang samper ke sekolah, samper ke rumahnya untuk diajak untuk ke sekolah supaya pagi-pagi udah siap gitu. Jadi beberapa kali alhamdulillah bisa berhasil gitu. Ya. Kemudian pada rencana aksi yang kelima, saya sebagai gurunya, terkadang manakala siswanya sudah tidak memberikan kunjungan untuk menyamper atau tidak memberikan ke rumahnya untuk membujuk Reza untuk mau hadir, saya sendiri untuk hadir di situ untuk berusaha menampilkan diri sebagai guru. Saya coba untuk datang hadir ke rumah si Reza, murid saya ini. Langsung saya bertemu dengan orang tuanya juga sudah berusaha membujuk tapi ternyata emang tidak mau. Pas saya coba hadir, saya coba berikan pengertian kepada Reza. Alhamdulillah Reza bergegas untuk bersiap, ya, bersih-bersih, mandi, siap berangkat ke sekolah. Ini saya lakukan karena pada saat itu ujian praktek, tinggal kelompoknya Reza yang mau hadir, kelompoknya menunggu. Kalau Rezanya nggak hadir, bagaimana? Ya udah, saya coba datang ke tempat tinggalnya. Alhamdulillah itu sudah bisa berhasil gitu. Itu yang sudah saya lakukan rencana-rencana tersebut, Bu Resna. Baik. Dari rencana-rencana yang Pak Agung lakukan itu sudah baik sekali ya Pak Agung, dari memanggil orang tuanya, terus bertanya dari hati ke hati dengan Reza, selanjutnya mengutus temannya untuk datang menjemput Reza, itu sudah baik sekali. Dari semua cara tersebut, mana cara yang efektif menurut Pak Agung untuk bisa membujuk Reza masuk yang lebih masuknya lebih sering lagi di kelas? Ya, itu memerlukan tanggung jawab individu ya sebenarnya. Jadi nggak mungkin kita selalu bergantung kepada orang lain untuk bisa menghadirkan murid yang tidak masuk di sini. Kembali lagi ke Rezanya. Jadi kalau tanggung jawabnya itu bisa diemban dengan baik, ya mungkin si Reza ini bisa dengan rasa tanggung jawab itu bisa hadir. Ya, jadi saya berusaha di sini agar tanggung jawab Reza ini bisa ditampilkan gitu. Untuk itu saya buat kesepakatan dengan memuat surat pernyataan bahwasanya saya Reza yang bertanda tangan ini, saya bernama Reza, murid kelas 6, berjanji untuk bisa mengikuti setiap kegiatan di sekolah selama ujian berlangsung, dan saya berjanji untuk berusaha hadir tepat waktu tanpa harus disamper, harus dikunjungi oleh guru atau oleh teman sejawatnya, supaya bisa tanggung jawab ini muncul dalam diri si Reza. Dan dia bersedia untuk tanda tangan dan berjanji. Namun tantangannya saya temui di situ. Setelah beberapa waktu, karena ujian ini masih beberapa tahap ya, tahap dilalui, tantangan datang lagi pada saat ujian berikutnya digelar. Ini saya coba hubungi orang tuanya, ternyata masih tidur. Saya coba bangunin Pak Agung, tapi tidak mau hadir juga, tidak mau datang, tidak mau ke sekolah katanya gitu. Di sini saya temui berarti tanggung jawabnya sudah kendor di sini. Berarti langkah-langkah yang saya buat kemarin sepertinya ada sedikit kegagalan. Tapi saya tidak patah arah di sini. Saya coba kembali lagi untuk datang ke rumah
murid saya ini saya coba bujuk rayu lagi, alhamdulillah masih bisa berhasil, masih bisa dihadirkan ya dengan bantuan kunjungan ini. Ya, itu adalah salah satu tantangan yang saya coba jalankan saat ini gitu. Baik Pak Agung, dari seluruh langkah-langkah Pak Agung yang sudah jalankan itu, yang Ya. Pak Agung sudah lakukan, menurut saya sudah baik. Jadi terus berusaha dengan langkah-langkah tersebut ya Pak Agung, Ya. dan saya mendukung sekali langkah tersebut. Ya, jadi Pak Agung nanti terus melakukan itu kepada Reja. Nanti harapannya supaya Reja nanti lebih baik lagi dalam masuk sekolahnya setiap hari. Itu harapan saya kepada Pak Agung. Ya, kita saya mendukung semua yang Pak Agung sudah lakukan. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar ya Pak Agung. Mudah-mudahan. Tapi ada satu langkah lagi yang saya coba lakukan ya. Nah, tadi saya sudah berikan tahapan persiapan ya dengan cara menghubungi kedua orang tuanya melalui WhatsApp, dan orang tuanya juga menanggapi anaknya masih tidur Pak, belum bisa bangun, saya udah coba bangunkan. Ya udah, saya coba berusaha melaksanakan dengan cara berkunjung untuk menjemput si Reza ini. Kemudian saya coba evaluasi kenapa tidak berhasil, apa ada sesuatu yang salah. Saya coba evaluasi di sini. Ternyata saya coba bujuk orang tuanya untuk membawa ke psikolog. Ya, mungkin dengan cara dibawa ke psikolog ini akan ditemui titik terang nantinya. Dan saya akan dapat membantu buat guru di sekolah ini untuk membuat langkah-langkah yang lebih konkret, lebih efektif, dan tidak merugikan kepada siswa. Karena kalau sudah dapat rekomendasi dari psikolog bahwa anak ini ternyata berkebutuhan khusus, jadi kan perlakuannya berbeda dengan anak yang normal. Jadi di situ saya dapat mengambil keputusan yang lebih jeli, yang lebih akurat, sehingga dengan kesiapan belajar juga saya berikan porsinya berbeda dengan yang normal. Jadi ini mungkin langkah yang harus dicoba oleh orang tuanya, membawa ke psikolog. Atau paling tidak di sini ya itu salah satu ya Bu Resna ya, untuk evaluasi yang coba. Baik, baik Pak Agung, bagus sekali rencana-rencana Pak Agung, sudah ideal banget, mudah-mudahan kedepannya berhasil. Kita coba semuanya ya Pak Agung, semuanya supaya Reja ini dapat kembali masuk dengan tertib. Yang usaha yang terakhir untuk mendatangkan Reja ke psikolog, mudah-mudahan dalam waktu secepatnya dapat diterima hasilnya. Jadi kita akan tahu bagaimana nanti hasil kedepannya untuk Reja, penanganannya bagaimana untuk Reja. Ya Pak Agung. Ya baik, mungkin saya sudah memberikan apa yang menjadi keluhan saya selama dalam pembelajaran menangani si Reza ini. Mudah-mudahan dengan saya membuka diri untuk bisa berkomunikasi dengan Bu Reza, mendapat jalan keluar yang baik, sehingga dapat terbuka segala halang rintangan yang kedepannya. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Resna, mudah-mudahan bermanfaat buat saya, bermanfaat buat Reza. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya pamit, mau kembali ke kelas lagi Bu Resna. Terima kasih Bu Resna. Sama-sama Pak Agung, terima kasih juga. Demikian Pak Ajay. Pak izin berhenti merekam. Thank you.